Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Yudhus Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali karena menjadikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat jejak sejarah kereta api di Kecamatan Srono yang masih tersisa, yakni Stasiun Srono, teman-teman. Seperti biasa, saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di Kecamatan Srono. Oke teman-teman, membalikan kamera dimulai sekarang. Ya, setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana pagi hari di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Suasananya di sini itu sangat cerah sekali, teman-teman, secerah hati saya untuk teman-teman tercinta saya, para penonton setia channel YouTube ini, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini, sebelum saya mengajak teman-teman untuk menuju ke arah Stasiun Srono yang masih tersisa, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila teman-teman tadi mendengar suara deru kendaraan bermotor, dikarenakan saya liputan ini itu tepat di pinggir jalan raya, karena posisi Stasiun Srono itu terletak tepat di pinggir jalan raya di Banyuwangi ini, teman-teman. Jadi dahulu di sini itu terdapat jalur kereta api yang sangat bersejarah. Tentunya jalur kereta api itu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1921 dari stasiun Rogo Jampi menuju ke arah Stasiun Srono, dan kemudian diperpanjang lagi sampai Stasiun Benculuk pada tahun 1922 silam, teman-teman. Latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Rogo Jampi menuju ke arah Benculuk itu dilatar belakangi untuk angkutan kayu jati, dikarenakan di Benculuk itu terdapat kompleks perhutani Benculuk yang terkenal di mancanegara, yakni di Jawatan Benculuk, teman-teman. Terlihat jika kita melihat secara sekilas komplek-komplek pertokoan yang ada di sekitar Pasar Srono ini, itu terdapat suatu bangunan yang sangat luar biasa ikonik sekali, yakni bangunan bekas dari Stasiun Srono. Nah, di sana adalah stasiunnya, teman-teman. Itu stasiun yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen, dan tadi saya sudah izin dengan pemilik toko idaman untuk meliput stasiun ini lebih dalam lagi, dan nanti akan saya sajikan video ini di dalam stasiun itu tentunya, karena ada jejaknya yang masih tersisa, teman-teman. Penasaran kan? Makanya simak terus video ini sampai selesai agar dapat menjawab rasa penasaran teman-teman tercinta saya. Nah, saya akan nyabrang jalan ini tentunya dengan tengok kanan tengok kiri supaya aman. Oke, dirasa aman. Lah, salah satu bukti otentik mengenai sejarah kereta api dari Rogo Jampi menuju ke arah Benculuk itu di sini terdapat plang PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kebanggaan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Jikalau ada plang PT KAI, berarti di sini adalah daerah kekuasaan PT Kereta Api Indonesia. Yuk kita segera masuk ke dalam kompleks Stasiun Srono dan melihat artefak peninggalan sejarah kereta api yang sangat bersejarah di Kabupaten Banyuwangi ini, teman-teman.
Ya, ini adalah kompleks Stasiun Srono. Bagi teman-teman pecinta sejarah kereta api dan penonton setia channel YouTube ini, bila mana teman-teman semua berkunjung di Srono, jangan lupa teman-teman untuk mampir di sini. Di sini juga ada kopi juga teman-teman, ada kopi. Tentunya belinya sacetan teman-teman. Ada kopi juga, ada bensin. Jangan lupa untuk isi bensin eceran di sini teman-teman, supaya perjalanan kita itu lancar gitu loh, tanpa mogok gitu loh teman-teman. Dan kalau teman-teman ini nggak minta-minta, kalau sepedanya itu butuh tambah angin atau tambal ban, bisa tambal ban di sini teman-teman. Luar biasa sekali. Kalau sekedar hanya menitipkan sepeda motor, di sini juga bisa. Nah, inilah dalamnya Stasiun Srono, Pak. Misi Pak ya. Bagian dalamnya dari Stasiun Srono, pintunya itu masih orisinil, dipertahankan oleh warga setempat di sini teman-teman. Kalau pintu besinya ini, pintu geser ini, itu sudah pasti ini peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu. Atapnya juga masih orisinil sekali. Sejuk sekali berada di sini teman-teman. Damai sekali. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Nah, lengkungannya sudah pasti bahwasanya betul ini adalah bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu teman-teman. Tapi saya mencari-cari di sini itu tidak menemukan loket penjualan tiket kereta api di sini teman-teman, pada saat jalur kereta api itu masih aktif dahulu. Ini dulu berarti loketnya di mana Pak? Loket karcis itu? Kalau menurut orang-orang dulu itu di sini sebenarnya bukan stasiun. Iya. Ya. Gudang. Jadi pembelian tiket mungkin ya bisa di depan sana atau. Oh, kelasnya berarti dulu halte ya Pak ya? Gudang. Oh, gudang. Stasiun, cuman kan sering kereta api berhenti di sini ya, jadi ikut penumpang itu. Penumpang itu naik. Oh ya teman-teman, jika kita mengarah ke arah sana teman-teman, itu nanti menuju ke arah stasiun Rogo Jampi. Dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya, yakni nanti tembus ke checkpoint terakhir perjalanan kereta api lintas Rogo Jampi Bencurug, yakni ke arah stasiun Bencurug yang dekat dengan kompleks perhutani The Jawatan Forest Bencurug teman-teman. Jalur kereta api Rogo Jampi menuju ke Bencurug karena kalah dengan moda transportasi lainnya, maka pada tahun 1976 silam dinonaktifkan oleh perusahaan Jawatan Kereta Api teman-teman. Wow, sungguh luar biasa sekali persembahan dari saya. Jadi tadi saya dapat informasi pada saat saya mereview stasiun Srono ini, bahwasanya dulu kata orang-orang tua, menurut Bapak Asmanul selaku pemilik toko idaman tersebut, dulunya ini merupakan gudang stasiun tapi bisa sebagai sarana untuk beli tiket kereta api. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asmanul yang telah mengizinkan saya jauh-jauh dari Babat untuk mereview bekas dari stasiun Srono ini. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya. Untuk kalian semua para penonton setia yang menilai sejak sejarah kereta api Srono Banyuwangi teman-teman. Dan ataupun salah kata atau suatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada akhirnya saya Julius Setianto berpesan kepada semua status senantiasa jaga kesehatan, itu yang sangat penting. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita
dikarenakan berdoa adalah sarana mendukung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, teman-teman. Tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda berhubungan, dan tetap terus cintailah negara Indonesia ini dimanapun kita berada. Tetap terus lestarikan sejarah bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi bangsa Indonesia ini, teman-teman. Tetap semangat, dan saya Julius Kesianto dari Srono Banyuwangi melaporkan untuk kalian semua para penonton setia dan untuk Tuhan Yesus memberkati.